saja tanpa membuang-buang waktu. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Dalia Lutfia Salisu dengan NIM 2201022149 dengan studi kasus Sistem Pemesanan Transportasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan IRD Sistem Pemesanan Transportasi Online. IRD ini memiliki 8 entitas, yaitu pelanggan, pesanan, admin, rute, pengemudi, kendaraan, penilaian, dan pembayaran. Dari 8 entitas tersebut memiliki atribut. Untuk entitas pelanggan memiliki 5 atribut, yaitu email, telepon, alamat, ID pelanggan, dan nama. Untuk primary key dari entitas pelanggan yaitu ID pelanggan. Kemudian ada entitas pesanan, memiliki atribut tanggal pesanan, lokasi tujuan, waktu pesanan, status pesanan, lokasi penjemputan, ID pengemudi, ID pesanan, dan ID pelanggan. Untuk primary key dari entitas pesanan yaitu ID pesanan dan ID pelanggan. Kemudian ada entitas admin memiliki 5 atribut, yaitu nama, username, ID admin, password, dan ID pesanan. Untuk primary key dari admin yaitu ID admin dan password. Kemudian ada entitas rute. Untuk atributnya ada ID rute, lokasi asal, jarak, waktu perjalanan, dan lokasi tujuan. Untuk primary key-nya yaitu di ID rute. Selanjutnya entitas pengemudi. Ada atributnya ada ID pesanan, telepon, jenis kendaraan, nama, plat nomor kendaraan, dan ID pengemudi. Untuk primary key-nya yaitu ID pengemudi. Entitas selanjutnya yaitu ada kendaraan, memiliki 4 atribut, yaitu jenis kendaraan, ID pengemudi, plat nomor kendaraan, dan ID kendaraan. Untuk primary key-nya ada di ID kendaraan. Selanjutnya ada pembayaran. Untuk atributnya ada jumlah, tanggal pembayaran, ID pembayaran, metode pembayaran, ID pesanan, dan ID pengemudi. Untuk primary key-nya ada di ID pembayaran. Untuk yang terakhir ada entitas penilaian. Untuk atributnya ada ID pelanggan, ID penilaian, ID pesanan, skor, komentar, dan tanggal. Untuk primary key-nya ada di ID penilaian. Selanjutnya untuk relasi antar entitas. Pertama itu satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Untuk kardinalitasnya one to many dan foreign key-nya ada di ID pelanggan. Kemudian banyak pesanan dapat dikelola oleh satu admin. Kardinalitasnya many to one. Untuk foreign key-nya ada di ID pesanan. Kemudian ada satu pesanan memiliki banyak rute. Kardinalitasnya one to many. Untuk foreign key-nya yaitu lokasi tujuan. Kemudian satu pesanan diterima oleh satu pengemudi. Untuk kardinalitasnya one to one dan foreign key-nya di ID pesanan. Selanjutnya satu pengemudi memiliki satu kendaraan. Kardinalitasnya yaitu one to one. Untuk foreign key-nya ada di plat nomor kendaraan. Kemudian ada satu pengemudi menerima satu pembayaran. Untuk kardinalitasnya one to one dan foreign key-nya ID pengemudi. Selanjutnya ada satu pengemudi melihat banyak penilaian. Kardinalitasnya one to many. Untuk foreign key-nya yaitu ID pesanan. Yang terakhir ada satu penilaian diberikan oleh satu pelanggan. Kardinalitasnya yaitu one to one dan foreign key-nya ID pelanggan. Sekian penjelasan untuk IRD Sistem Pemesanan Transportasi Online. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara dengan NIM 220102-068 dengan judul studi kasus penjualan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 4B dengan NIM 2201020069. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus saya yang berjudul penjualan buku. Pertama saya akan menjelaskan IRD penjualan buku, pengertian dari IRD penjualan buku.
IRD sendiri yaitu Entity Relation Diagram. Untuk sistem penjualan buku menggambarkan bagaimana entitas yang berbeda dalam sistem tersebut saling terhubung. Di sini ada 8 entitas dari IRD tersebut, di mana ada buku, pembeli, kasir, detail penjual, pelanggan, penjual, kategori, dan buku kategori. Untuk entitas buku atributnya yaitu ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, harga, dan stok. Untuk entitas pembeli sendiri atributnya adalah ID buku, jumlah buku, harga, dan tanggal beli. Untuk entitas kasir sendiri memiliki atribut total harga, kode buku, jumlah beri, tanggal beli. Ada pula entitas pelanggan. Entitas pelanggan memiliki atribut ID penjual, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Sedangkan entitas penjual memiliki atribut ID penjual, tanggal penjual, total harga, dan buku. Serta entitas detail penjual memiliki atribut detail penjual, ID penjual, ID buku, jumlah, harga satuan. Ada pula entitas kategori memiliki ID kategori, atributnya memiliki ID kategori dan nama kategori. Ada pula entitas buku kategori. Di sini atributnya memiliki ID buku dan ID kategori. Di sini saya akan menjelaskan saling keterkaitannya antara entitas-entitas tersebut. Yang pertama ada buku dan detail penjual, di mana setiap buku memiliki banyak detail penjual, dan pembeli dan buku, di mana setiap pembeli membeli banyak buku, serta pembeli dan kasir, di mana setiap pembeli melakukan pembayaran pada kasir. Ada juga pelanggan dan penjual. Satu pelanggan memesan banyak buku di penjual, dan penjual dapat memiliki banyak detail penjual, serta buku dapat memiliki banyak kategori, serta kategori memiliki buku kategori. Ada pula entitas dan kardinalitas dari entitas tersebut. Di sini ada buku dan detail penjualan, di mana relasinya yaitu relasi antara buku dan detail penjualan. Setiap buku dapat muncul di banyak detail penjualan. Kardinalitasnya adalah one to many, dan setiap detail penjualan berisi satu buku, kardinalitasnya adalah many to one. Untuk relasi pembeli. Relasi pembeli sendiri yaitu setiap pembeli dapat melakukan pembelian buku, di mana kardinalitasnya adalah one to many, sedangkan relasi antara buku dan pembeli dan kasir, di mana setiap pembeli dapat melakukan pembayaran, kardinalitasnya adalah one to one. Ada pula relasi antara pelanggan dan penjual, di mana setiap pelanggan dapat melakukan banyak penjual, kardinalitasnya adalah one to many, dan setiap penjual dilakukan oleh satu pelanggan, kardinalitasnya adalah many to one. Ada pula relasi antara penjualan dan detail penjualan, di mana setiap penjualan memiliki banyak detail penjualan, yaitu kardinalitasnya adalah one to many, dan setiap detail penjualan terkait dengan satu penjualan, kardinalitasnya adalah many to one. Ada pula relasi antara buku kategori dan buku kategori, di mana di sini setiap buku dapat memiliki banyak kategori, kardinalitasnya adalah many to many, dan setiap kategori dapat berisi banyak buku, kardinalitasnya adalah many to many. Di sini juga ada tipe data, di mana tipe-tipe data tersebut ID buku seperti ID buku, ID pelanggan, ID penjualan, ID detail penjualan, dan ID kategori, serta ID pembeli tipe datanya adalah primary key. Untuk judul, nama, email, dan nomor telepon tipe datanya adalah string.
sedangkan ID penjual, kode buku, ID buku, dan ID kategori tipe datanya adalah foreign key. Untuk tanggal beli, tanggal penjual, dan tahun terbit, tipe datanya adalah date. Untuk kesimpulan dari presentasi saya sendiri ini, yaitu saya menyimpulkan bahwa berdasarkan implementasi dan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan membangunnya sistem penjualan buku ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pemasaran dan pengembangan penjualan buku. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Greli Nendisa dengan NIM 2201020062 dengan studi kasus sistem pembelian buku di toko buku. Perkenalkan, saya Greli Nendisa dan saya akan menjelaskan tentang sistem pembelian pada sebuah toko buku. Dan di sini terdapat IRD yang sudah saya buat, dan di sini terdapat 8 entity dengan masing-masing atributnya. Yang pertama ada pembeli dengan atributnya yaitu ID pembeli dan ID buku. Kemudian lanjut entity kedua yaitu pembelian, di mana pembelian memiliki atribut sebagai berikut: ID pembeli, jumlah, kemudian ID buku, harga dan tanggal. Kemudian buku memiliki atributnya sendiri yaitu ID pengarang, harga, dan ID buku. Kemudian pengarang memiliki atributnya yaitu ID pengarang. Kemudian penerbit memiliki ID penerbit dan tahun penerbit. Kemudian rak memiliki ID-nya juga yaitu ID rak dan ID buku. Kemudian kasir memiliki nomor HP, ID kasir, password, username, dan alamat. Dan pembeli mempunyai relasi yaitu pembeli dapat melakukan pembelian. Kemudian penerbit menerbitkan buku. Kemudian pengarang menulis buku. Rak memiliki buku, kemudian kasir menjual buku, dan kasir melakukan administrasi pembelian. Dan kardinalitasnya yaitu pembeli dan pembelian adalah one to many, pengarang dan buku adalah one to many, kemudian penerbit dan buku adalah one to many, kemudian buku dan rak many to many, kemudian kasir dan buku yaitu many to many juga, dan kasir dan pembeli itu one to many. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang IRD yang saya buat. Terima kasih. Untuk pemateri terakhir akan disampaikan oleh Wiratno Alima dengan NIM 2201020068 dengan studi kasus rancang bangun sistem informasi pada rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratno Alima, NIM 2201020068, kelas ISIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dengan studi kasus rancang bangun sistem informasi pada rumah sakit. Selanjutnya, dengan pengertian sistem informasi merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain, yang bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Entitas petugas dan mempunyai atribut kode petugas, nama petugas, nomor telepon, paspor. Dan selanjutnya ada entitas obat dan mempunyai atribut kode obat, nama obat, harga modal, harga jual, stok, keterangan. Selanjutnya entitas dan atribut. Entitas tindakan mempunyai atribut yaitu kode tindakan, nama tindakan, harga. Selanjutnya entitas dan atribut pasien. Entitas pasien dengan mempunyai atribut nomor rumah, nama pasien, nomor identitas, dan lain-lain.
entitas dan atribut dokter. Entitas dokter dan mempunyai atribut kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nama telepon, sip, spesialisasi bagi hasil. Selanjutnya entitas dan atribut entitas kamar dan mempunyai atribut kode kamar, nama kamar, kiti bagal, jenis bangsal, harga, fasilitas, isi. Entitas dan atribut entitas pendaftaran mempunyai atribut nomor daftar, nomor rumah, tanggal daftar, tanggal janji, jam janji, keluhan, kode tindakan, nomor antri, kode petugas. Selanjutnya entitas dan atribut entitas rawat dan mempunyai atribut nomor rawat, jenis rawat, tanggal masuk, nomor rumah, kode kamar, hasil diagnosis, jumlah bayar, dan lain-lain. Baik, di sini kita masuk pada analisis dan perancangan IRD pada rancang bangun sistem informasi pada rumah sakit. Pada rumah sakit, hubungan kardinalitas. Yang pertama ada entitas petugas dan pendaftaran. Kardinalitas yaitu one to many. Setiap petugas dapat mengelola banyak pendaftaran, tetapi setiap pendaftaran dikelola oleh satu petugas. Selanjutnya ada entitas pasien dan entitas pendaftaran yang mempunyai kardinalitas one to many. Setiap pasien dapat melakukan banyak pendaftaran, misalnya untuk beberapa kunjungan, tetapi setiap pendaftaran terkait dengan satu pasien. Selanjutnya, entitas pendaftaran dan entitas kamar mempunyai hubungan kardinalitas many to one. Setiap pendaftaran dapat terkait dengan satu kamar, tetapi satu kamar dapat digunakan untuk banyak pendaftaran, misalnya untuk beberapa pasien secara bergantian. Selanjutnya pendaftaran dan dokter. Entitas pendaftaran dan dokter mempunyai hubungan kardinalitas many to one. Setiap pendaftaran terkait dengan satu dokter menangani pasien, tetapi satu dokter dapat menangani banyak pendaftaran. Selanjutnya entitas pasien dan entitas rawat mempunyai hubungan kardinalitas one to many. Setiap pasien dapat memiliki banyak sesi perawatan, tetapi setiap sesi perawatan terkait dengan satu pasien. Selanjutnya entitas dokter dan entitas rawat mempunyai hubungan kardinalitas one to many. Setiap dokter dapat menangani banyak sesi perawatan, tetapi setiap sesi perawatan ditangani oleh satu dokter. Selanjutnya entitas pasien dan entitas obat mempunyai hubungan kardinalitas many to many. Setiap pasien dapat diberikan banyak obat dan setiap obat dapat diberikan kepada banyak pasien. Selanjutnya entitas pasien dan entitas tindakan mempunyai hubungan kardinalitas many to many. Setiap pasien dapat menjalani banyak tindakan medis dan setiap tindakan medis dapat dilakukan pada banyak pasien. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai materi yang saya sampaikan dengan studi kasus. Dengan studi kasus rancang bangun sistem informasi pada rumah sakit. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.